Mas Wahyu, bicara tentang sedekah, Mas. Misal kita mau sedekah ke anak yatim ya, ataupun kita bahas sedekah secara universal aja ya, secara umum. Apakah kita memang harus atau wajib untuk bersedekah, Mas? Nah, yang mewajibkan siapa? Gak ada ya sebenarnya. Kalaupun ada disuratkan di kitab-kitab suci, itu kan perintah daripada agama. Tapi kalau kita bicara konteksnya ini adalah Tuhan, kapan Tuhan menyuruhnya? Kepada siapa Tuhan memerintahkan itu? Nanti jadi panjang lagi kalau kita bahas. Dari si A, si B terus. Nggak ada ujung pangkalnya, ujung-ujungnya berdebat. Ya, jadi sedekah tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memerintah. Tapi tentu setiap orang punya hak untuk melakukan itu atas dasar perintah agama yang diyakini, atau mungkin ada juga yang melakukan itu memang atas dasar nalurinya secara pribadi sebagai seorang manusia yang mungkin ingin berbagi. Nah, ini kadang jadi sebuah kewajiban, Mas. Jadi sebuah keharusan bahwa kita harus bersedekah kepada anak yatim. Padahal kondisi kita lagi kekurangan karena doktrin kalau sedekah ke anak yatim atau sedekah ke siapapun itu akan dapat balasan yang lebih dari apa yang kita keluarkan. Ya, pada intinya setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda dan itu hak masing-masing. Ya, setiap orang punya tata cara di dalam melakukan sebuah kebaikan, itu adalah hak masing-masing. Setiap orang punya keyakinan yang berbeda-beda di dalam melakukan kebaikan, itu adalah hak masing-masing. Tetapi kalau dikatakan bahwa bersedekah itu apakah harus kepada anak yatim piatu saja? Saya rasa tidak. Jadi sebetulnya gini Mas ya, konsepnya itu sedekah ini adalah tentang kemanusiaan, tentang kepedulian, bahwa kita sebagai sesama manusia, kita ini menyadari kalau kita ini ada yang menciptakan, yaitu yang Maha Kuasa. Nah, kalau yang Maha Kuasa ini sudah memberikan segala-galanya ini loh kepada kita, dan kebetulan kita termasuk salah satu yang pinter, sehingga kita ini bisa mewujudkan, kita bisa menikmati semua itu secara berkelimpahan. Nah, dari sinilah, apa sih salahnya? Wong aku ini lo alhamdulillah, aku berlimpah. Berlimpah dalam arti setiap orang berbeda-beda. Intinya, terpenuhi, tercukupilah segala kebutuhan hidupku. Sebagai bentuk ucapan rasa syukurku inilah, aku ingin membagi sih apa yang aku punya. Aku ingin membagi apa yang aku miliki kepada orang-orang di sekitarku yang mungkin menurut pandanganku mereka tidak jauh lebih baik daripada aku atau kurang beruntung seperti aku misalkan. Nah, tentu di sini kan tidak ada batasan kepada siapapun. Mau anak yatim ya, yatim piatu, mau kepada siapapun, tidak ada. Kalau ada yang mengatakan, oh kalau doanya anak yatim itu pasti dikabulkan, pakai jalan tol langsung kepada yang Maha Kuasa. Itu katanya siapa? Ya kalau anak yatim tersebut mohon maaf,
punya keyakinan dan iman yang memang luar biasa kepada Yang Maha Kuasa. Kalau enggak, hanya atas dasar yatim piatu. Sedangkan kita semua ini berpotensi. Mau dikatakan yatim piatu itu hanya karena mohon maaf. Karena kedua orang tuanya meninggal. Sedangkan hidup ini arahnya adalah ke kematian. Jadi potensinya semua juga meninggal. Kan begitu. Lalu apa bedanya? Kita bersedekah kepada anak yatim dengan kita bersedekah misalkan kepada anaknya tetangga kita. Kalau sama-sama memang tidak mampu. Sama-sama memang bahkan jauh lebih membutuhkan misalnya. Nah kalau yatim piatunya sudah punya, mohon maaf ya, sudah ditinggali harta warisan yang banyak, piye Mas Yahya barusan. Ya. Atau mungkin kita ke panti asuhan lah katakan. Apa sih bedanya? Jadi kalau soal misi kemanusiaan, yang penting kita menjalaninya itu dengan tulus, dengan ikhlas, lahir maupun batin, saya rasa kepada siapapun semua sama. Tidak ada doa yang paling mujarab di dunia ini. Saya tapi ya secara pribadi meyakini itu, kecuali doa orang-orang yang beriman. Nah semua punya iman. Sebesar apa imannya yang tahu pribadi masing-masing. Jadi kalau saya mau bersedekah kemanapun bebas. Oh aku ingin, hari ini aku ingin bersedekah kepada anak-anak di panti asuhan, kepada anak yatim piatu. Salahnya di mana? Kalau kita meyakini, kita mengimani bahwa kita melakukan hal baik, maka kita juga akan menerima hal baik. Ya sudah. Mas Yahya meyakini misalkan, oh saya ingin bersedekah. Sebagai bentuk ucapan syukur, saya ingin mengajak keluarga saya untuk makan-makan. Bedanya di mana? Sama ya. Sama. Mas Yahya ingin memberi jajan, memberi uang kepada anaknya tetangga atau anaknya saudara. Bedanya di mana? Sama. Nah ini loh yang kadang-kadang salah itu di sini. Jadi tidak ada yang menyuruh. Yang menyuruh itu siapa? Yang menyuruh itu diri kita. Nek jarine wong Jawa dibikin duwe rasa, kanggonan rasa. Rasa iku lho. Iso rutuh dadi rasa saaken niku wau. Iso rutuh dadi rasa yang bermacam-macam. Ya rasa itu tadi, rasa ingin, rasa mau. Aku mau berbuat baik. Ya dengan siapapun. Tidak ada batasan. Dan tidak ada yang menyuruh kamu mau bersedekah monggo, enggak juga enggak jadi masalah. Itu kan hak masing-masing. Sekali lagi kan ini tentang kemanusiaan. Karena kita menyadari sebagai sesama manusia ini tadi, kita harus saling asih, saling asuh, saling asah. Jadi kita saling mengasihi. Jadi dengan semua tentunya. Bisa juga, ada banyak juga Mas Yahya, untuk orang-orang yang mohon maaf, pecinta terhadap binatang. Ya bersedekahnya melalui memberi makan banyak hewan dimanapun itu. Macam-macam. Kita ini sudah memiliki rasa, tinggal kita menggunakan rasa itu untuk apa kan setiap orang berbeda-beda. Jadi kalau saya secara pribadi, ya berpandangan bahwa semua sama, tidak ada beda. Mau ke anak yatim, ke panti asuhan, kemana saja. Sejauh memang kita merasa kita mampu dan kita mau. Bukan atas dasar kita memaksakan. Dan ikut-ikutan juga ya. Dan ikut-ikutan hanya karena kita ingin, mohon maaf, ingin dapat balasan. Oh, aku harus sisihkan ini sebagai bentuk keyakinanku. Ya itu tidak apa-apa, bagus. Asalkan kamu memang yakin. Jangan sampai kamu habis bersedekah, ya, kamu punya uang, misalkan ini, cuman 100.000, tapi kamu punya harapan supaya rezekimu lancar, kemudian 100.000 ini kamu sedekahkan semuanya. Terus setelah itu kamu bingung, kok aku belum dapat rezeki lagi. Nah ini kebodohan. Kalau sudah niat, ya sudah. Jangan pernah kamu pikirkan kapan kembali, yo kamu cari lagi. Disitulah nanti hukum imbal balik itu akan ada. Bisa jadi kamu mencari, harapanmu dapat 100, ternyata kamu dapat 200. Tanpa kamu sadari. Oh iya ya. Kan begitu Mas Yahya konsepnya. Iya. Jadi bebas mau bersedekah dengan siapapun, ke anak yatim, ke panti asuhan itu juga bagus, nggih. Iya. Tapi bukan atas dasar seolah-olah
dihubungkan dengan doanya paling mujarab. Semua tergantung daripada keyakinan iman itu tadi. Dan semua manusia punya iman. Nah, kalau saya lebih ke, saya lihat juga anak saya butuh apa, keponakan saya mungkin bisa makan atau tidak. Istilahnya, ya orang terdekat kita dululah kita prioritaskan. Lebih-lebih kalau ada apa-apa kita minta tolongnya sama orang terdekat, termasuk ke anaknya tetangga misalkan. Nah, di sini kita yang harus, cara berpikirnya harus luas, hatinya harus juga luas juga, Mas Yahya. Oke, kita lihat diri sendiri dulu, kemudian lihat kerabat terdekat kita, baru kalau punya lebih, ya nggak ada masalah untuk ke yang lain ya bersedekah. Ya iya, jadi kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Sekali lagi, bebas. Orang bersedekah itu nggak nunggu juga harus punya yang lebih, Mas Yahya. Ya, nggak nunggu juga harus punya yang berkelimpahan. Tapi kita sudah mengukur. Ibaratnya kita ini punya makanan, ya. Aku punya makanan ini 1 piring. Ingin aku bagi. Lah kamu harus mengukur lah, kamu sudah makan belum? Tapi ketika kamu merasa yakin, ya enggak apa-apa, kasihkan. Tapi jangan sampai setelah itu kamu bingung karena kamu kelaparan. Nah, ini bodoh. Sedekah juga sama demikian gitu loh. Ya ini ya mudah-mudahan kita semua semakin bisa berpikir dengan luas tentang sedekah ini, Mas Yahya.